Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan tugas kelompok yang beranggotakan Aida Farina, Ratih Sari Ayu, Citra Sikandi, dan Fitri Riza Aidina. Kami mengambil kasus tentang penjualan, di mana data penjualan di sini kami mengambil 4 tabel. Yang pertama ada tabel PJ barang, yang kedua ada tabel PJ pelanggan, yang ketiga ada tabel penjualan detail, dan yang keempat ada tabel penjualan user. Di mana di setiap tabel ini terdapat 5 data. Nah, data di PJ barang terdapat ID barang, kode barang, nama barang, harga, dan ID merek. Kemudian pada data PJ pelanggan terdapat ID pelanggan, nama, alamat, telepon, dan kode unik. Selanjutnya pada PJ penjualan detail terdapat data ID penjualan masuk, ID penjualan keluar, ID penjualan masuk, ID barang, jumlah beli, dan harga satuan. Kemudian selanjutnya di tabel PJ user, sini terdapat data ID user, username, password, nama, dan ID akses. Selanjutnya untuk tampilan select from, tampilan PJ barang yang sudah kami data. Di sini dapat dilihat ID barangnya yang berisikan data-data tersebut, kemudian kode barang, nama-nama barang, harga barang, dan ID merek pada barang tersebut. Begitu juga dengan data yang ada pada PJ pelanggan, ada ID barang, ID pelanggan, nama, alamat, telepon, dan kode unik. Kemudian di sini selanjutnya ada pada PJ penjualan detail, yang mana datanya ada ID penjualan keluar, ID penjualan masuk, ID barang, ID beli, jumlah beli, dan harga satuannya. Selanjutnya pada select from PJ user, di sini terdapat ID user, kemudian ada username, ada password, nama, dan ID akses. Nah, pada tugas ini kita akan memberikan hak akses kepada 3 user baru, di mana hak akses tersebut akan diberikan untuk user 1 bisa melakukan insert, select, update, dan delete untuk keempat tabel tersebut. Kemudian untuk user kedua hanya bisa melakukan insert, select, dan update untuk keempat tabel tersebut. Dan kemudian terakhir untuk user 3 hanya bisa melakukan select saja untuk keempat tabel tersebut. Di sini kami akan mensimulasikan kembali tentang bagaimana melakukan hak akses pada ketiga user tersebut.
Di sini kita melakukan pengupdatean pada nama Mary dengan ID pelanggannya 5. Nah, di sini kita akan melihat select from yang terbaru setelah kita update. Nah, dapat kita lihat di mana yang pertama ada nama Mira, kemudian setelah kita update menjadi nama Mary. Selanjutnya, kita akan memasuki kepada hak akses untuk user yang ketiga. Dengan nama user Fitri. Di sini, user yang ketiga hanya bisa melakukan hak akses pada select. Baik, di sini kita akan melihat hak akses yang berfungsi untuk user yang ketiga. Di sini kita akan melihat tampilan select from untuk PJ barang. Nah, hak akses untuk user ketiga pada select from di PJ barang berhasil. Untuk tahap selanjutnya, di sini kami akan melakukan simulasi pada tahap start transaction. Di sini kita akan mengupdate PJ user dengan set nama Aida, di mana where ID satunya. Dari sebelumnya di select from yang tabel pertama dengan nama huruf awalannya A yang kecil, kita ubah menjadi A besar, A kapital. Selanjutnya di tabel di select from ini kita akan melihat perubahan yang terjadi setelah kita melakukan update pada PJ user dengan set nama Aida dengan ID user 1. Nah, di sini tampak perubahan pada nama Aida yang dimana sebelumnya tulisan depannya dengan huruf kecil menjadi huruf kapital. Selanjutnya kita akan melakukan save point pada insert. Insert di sini kita akan melakukan pada PJ user. Di mana valuesnya adalah si penjual. Query OK, dan selanjutnya kita di sini akan melihat select from yang dilakukan pada insert tadi. Nah, di sini tertera di mana si penjual yang kita tambahkan tadi berada di ID user 8.
Selanjutnya kita melakukan lagi kepada save point. Save point B. Dimana di sini kita akan menambahkan insert into page user dengan ID user, username, password, nama dan ID aksesnya. Dengan followers yang akan kita buat, ID usernya 7, username-nya dengan nama admin, kemudian passwordnya dengan 12345. Kemudian kita akan membuat nama dengan nama Doni. Dan ID aksesnya 5. Query OK. Mari kita lihat select from page user yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, di sini tampak dengan ID user 7 sudah ditambahkan. Selanjutnya kita akan melakukan pada tahap rollback to ke B. Di sini kita akan melakukan dulu select from pada page user. Selanjutnya kita akan melakukan rollback to ke A. Dan kita akan select from page user. Baik, kita akan melakukan lagi kembali rollback dengan mengulang. Untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan commit, yang dimana commit ini kita akan menyimpan data ini secara permanen. Nah, di sini kita sudah menyimpan data tentang penjualan user dengan permanen. Sekian simulasi database pada penjualan yang telah kami simulasikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.